Saudara, pemerintah terus mematangkan persiapan pemindahan aparatur sipil negara ASN ke Ibu Kota Negara atau IKN. Saat ini, pemerintah membuka 71.000 lebih formasi calon pegawai negeri sipil 2024 serta menyiapkan segala fasilitasnya untuk ditempatkan di IKN Nusantara. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan makin serius dilakukan pemerintah. Sebanyak 71.643 aparatur sipil negara ASN baru akan ditempatkan di ibu kota Nusantara. Jumlah ini terbagi menjadi dua kelompok. Ada 14.114 orang yang akan berstatus PNS dan 57.529 sisanya sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Menurut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, formasi rekrutmen ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kementerian lembaga yang akan berkantor di IKN. Jadi ini formasi untuk instansi pusat yang akan pindah ke IKN. Nah, formasinya macam-macam. Jadi misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, begitu juga Kementerian Dalam Negeri, dan ke seluruh kementerian yang lain, mereka kita minta mengusulkan formasi untuk ke IKN. Ini adalah fresh graduate. Jadi di samping mereka akan pindah, pegawai yang sekarang sudah ada, sekaligus sekarang juga disiapkan formasi oleh Bapak Presiden, talenta-talenta multitasking, talenta-talenta digital untuk direkrut ke IKN. Secara keseluruhan, ada 2,3 juta formasi CPNS 2024 yang dibuka oleh pemerintah. Rinciannya 429.183 formasi untuk instansi pusat, 1.867.333 formasi bagi pemerintah daerah, dan 6.027 formasi lainnya untuk sekolah kedinasan. Menpan RB mengklaim ini adalah yang terbesar dalam 10 tahun sejarah panjang rekrutmen ASN di Indonesia. Kemenpan RB juga tengah menggodok skema pemberian tunjangan khusus untuk ASN yang pindah pertama ke IKN. Para ASN pionir ini akan mendapatkan sejumlah keuntungan, antara lain fasilitas 1 unit apartemen untuk tempat tinggal hingga tunjangan khusus yang disebut dengan tunjangan pionir. Kementerian PAN RB sendiri telah menyiapkan rincian dan skema pemberian tunjangan tersebut. Para ASN juga akan mendapat fasilitas 1 unit apartemen untuk dihuni yang diprioritaskan untuk ASN yang telah berkeluarga. Secara keseluruhan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR akan menyiapkan 47 tower hunian ASN dan Hankam. Dalam satu tower terdapat 60 unit dengan luasan kurang lebih 98 meter persegi per unit. Presiden Joko Widodo menargetkan 47 tower hunian ASN di IKN akan selesai pada November 2024. Ya, saya ke sini salah satunya untuk memastikan bahwa tower untuk ASN kita, untuk Hankam itu bisa selesai dengan tepat waktu. Nanti di bulan Juli akan selesai 12 tower, kemudian September 21 berarti 33, ditambah November 14 berarti 47, selesai kira-kira di akhir November. Sehingga pergeseran ASN ke sini, dari Hankam ke sini itu sudah bisa dimulai bulan Juli. Pelan-pelan, ini kerja masih jangka panjang, tapi harus dimulai. Saat ini proses pembangunan tahap pertama IKN sudah mencapai 80,82%. Pemerintah memastikan ibu kota Nusantara siap huni pada tahun ini. Tim Liputan, Kompas TV. Aparatur sipil negara atau ASN akan dipindah secara bertahap ke Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN mulai tahun ini. Pemerintah mulai mempersiapkan aturan hingga fasilitas penunjang untuk produktivitas ASN di IKN. Lalu apa kata para ASN dan apa harapannya setelah nanti dipindah dan menetap di IKN? Berikut ini liputannya.
Perpindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara atau IKN akan mulai dilakukan pertengahan tahun ini. Otorita IKN memastikan fasilitas bagi ASN IKN mulai dari hunian, pendidikan, hingga kesehatan akan siap manakala pemindahan ASN berlangsung. Ayu sebagai ASN Kementerian ATR BPN berharap agar fasilitas penunjang bisa lengkap sebelum pemindahan. Tak hanya kebutuhan dasar, salah satu yang harus benar-benar siap menurut Ayu adalah aspek kesehatan dan pendidikan. Semoga pembangunan IKN ini ya berjalan sesuai dengan rencana pemerintah, jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan kita sebagai ASN yang nantinya mungkin akan dipindah ke sana, harapannya emang ada kepastian terkait dengan tempat tinggal, kemudian akses terhadap berbagai macam seperti kayak kesehatan, fasilitas pendidikan dan lainnya. Itu sih harapannya. Akses yang pasti harus ada ya, semua kebutuhan basic lah ya, kebutuhan dasar manusia pada umumnya pasti harus ada di sana. Kesehatan yang pasti, pendidikan, kesehatan, hiburan juga gitu kan. Kemudian transportasi yang baik dan smart city lah yang diharapkan seperti itu. Sementara Ragil Prianta, ASN dari kementerian yang sama, mengaku siap pindah ke IKN sesuai dengan arahan dan janji sebagai ASN yang bisa ditempatkan dimanapun. Harapannya adalah ketika nanti kita berada di IKN, kita bisa memberikan kontribusi juga terhadap instansi ataupun negara kita. Karena mau tidak mau kita adalah aparatur sipil negara yang memang sudah dijanji di awal bahwa kita bisa ditempatkan dimanapun gitu. Even saya sebenarnya baru 2 tahun di Jakarta. Sebelumnya saya mengabdi di Sulawesi Utara 10 tahun. Tapi ketika nantinya memang akan ada wacana dipindahkan, it's okay gitu. Karena ya kita tidak bisa memilih karena itu kan sudah ketentuan dari instansi gitu ataupun ketentuan dari pimpinan-pimpinan kami gitu. Kalau saya sih menanggapinya secara positif seperti itu. Dan ketika kami sudah menanggapi secara positif ya semoga di sana terkait fasilitas, prasarana gitu juga diperhatikan seperti itu. Website resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebut secara intensif mempersiapkan proses pemindahan ASN ke IKN Nusantara, mulai dari SDM hingga ke tata kelola pemerintahannya. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.